Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam, semangat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Ya, terima kasih. Saat ini saya, Nurul Badrut Tamam, berada di Sulawesi Utara bersama dengan Ibu Rektor IAKN Manado. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Nurul Apa Badrut kabar? Taman. Sehat? Puji Tuhan, sehat. Ya, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin. Ini adalah acara Bincang Pengawasan, tayang setiap hari Selasa dan Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi senang dan bahagia bisa berjumpa dengan Ibu dan keluarga besar di IAKN Manado. Iya, IAKN Ini saya Manado. sudah 2 kali ke sini, Bu. Ya, syukur puji Tuhan. Iya, tahun 2000 berapa dulu ya? 2015 ya. Kalau Sedikit, saya iya. juga ingat tahun 2014. Oh, 2013 atau Oh, 14 itu. Dan kembali lagi sudah ke sini, sudah jadi IAKN, mungkin datang lagi sudah bisa jadi universitas. Amin, ini. Iya. amin. Oke, kita akan menggali lebih dalam biografi Ibu Rektor, IAKN Manado, dan program-program unggulan serta program-program pencegahan anti korupsi. Kita pengen mengenal dalam dengan Ibu Rektor. Ya. Lengkapnya dipanggilnya apa tadi? Kalau familiar di sini itu. Jane sajalah. Oh, Ibu Jane. Jan. Ya, Ibu Dr. Jane Maritulung STH MPD. Iya, betul. Oke. Untuk kelahiran di mana, Ibu? Ya, Asli Sulut ya? saya asli Sulut ya. Saya asli Tomohon, Oh, tepatnya Tomohon. ya, di Tomohon. Pernah ke Kelahiran? Tomohon? Oh, belum. Penasaran juga. Itu Semoga bisa ke sana. kota dingin, ya, kota sejuk, kota bunga, Oh, kota kalau pelajar. di Jakarta, di Jawa Barat itu puncak lah ya? Ya, Nah, ya, sekalipun betul puncak sekali. sekarang tidak sedingin yang dulu. Ya, sama juga. Oh gitu, sama Tomohon ya? juga tidak sedingin yang dulu. Ya, Hmm. jadi saya lahir di sana. Kelahiran tahun berapa? Ibu? 50 tahun yang lalu, 50 ya tepatnya 15 Januari tahun 1971. 71, Ya. berarti masih sangat muda sekali. Ya. Amin, Tentu amin. semangatnya di IAKN Manado juga semangatnya semangat yang sangat luar biasa sekali. Kalau untuk pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi di Iya, Sulut semuanya atau gimana? Iya, di Sulut semua, di Tomohon juga ya. Saya lahir di Tomohon, kemudian menempuh pendidikan juga mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi S1 saya di Tomohon. Tomohon. Terus S2-nya? S2-nya di Manado, di Unima. Kalau S3-nya di UNJ. Oh, UNJ berarti dulu itu IKIP ya? Iya, 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 IKIP iya. ya, IKIP. Unima juga dulunya IKIP. Iya, Ya, oke. UNJ juga. Kalau di S1-nya ngambil fakultas? S1-nya saya Fakultas Teologi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Ya. Terus S2-nya? S2-nya di Manajemen Pendidikan, S3 juga Manajemen Pendidikan. Pertama kali CPNS tahun berapa itu? Pas Ya, S1-nya ya berarti ya? ya S1-nya. Setelah lulus masuk CPNS gitu ya? Setelah lulus saya masuk CPNS tahun 2001 ya, 2001. 2001. Ya. Itu posisi di apa ini? Saya di Staken? belum, Oh, belum. saya S1 bukan pengangkatan CPNS itu masih di Kemenak, Oh, Kementerian di Agama. Saya Kemenak. jadi mengikuti CPNS dari Kemenak Kanwil, Bitung. Kanwil. Ya, betul. Nah, baru saya ikut pengangkatan, ya puji Tuhan lulus dan diangkat sebagai guru pendidikan agama guru Kristen. pendidikan. Masih ingat nggak dulu gaji pertama berapa? Ingat, 650.000. Oh, 650.000. pada waktu itu ya. Iya. Jadi diangkat sebagai guru agama Kristen ya di salah satu SMK di Kota Bitung. Ya, di Kota Bitung itu Kota Cakalang. Pernah ke sana belum? Belum. Kota Cakalang. Jadi 2001 sampai 2007 saya diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung sebagai pengawas. Oh, pengawas. Pengawas Pendidikan Agama Kristen untuk SLTP dan SLTA. Tapi
hanya 2 bulan kira-kira itu ya sebagai pengawas. Kemudian dipromosikan sebagai Kepala Seksi Bimas Kristen Di Kanwil. di kantor Kementerian Oh, masih Agama di Kota Kankemenak Bitung, ya. Jadi kalau dari IAKN Manado menuju ke Bitung perjalanan berapa jam itu kira-kira? Untuk sekarang Sekarang 1 jam. 1 jam. Karena sudah ada jalan nggak tol. begitu jauh sih ya. Ya, sudah ada jalan tol. Kalau dulu 1,5 jam bahkan gitu. bahkan lebih karena akan macet. Nah, tapi sekarang sudah ada jalan tol. Oke. Ya, puji Tuhan sudah lebih lancar lah. Sudah lebih enak. Terus bergabung di struktural jadi dosen dulu berarti ya? Ya, Untuk Stein apa dulu iya, Staken. Staken. Saya bergabung di sini tahun 2012. 2012. Beralih tugas berarti menjadi pas zaman dosen. ketua Stakennya itu Iya, Ibu Ros Pontororing. itu yang dulu pernah kesini Ya, itu. pernah ketemu waktu datang itu. Ya. Jadi 2012 saya bergabung di Staken dan waktu itu Ibu Ros sebagai ketua Staken, saya langsung dipercayakan untuk menangani program pasca sarjana. Waktu itu sudah ada izin penyelenggaraan dari Dijen Bimas Kristen, tapi belum ada mahasiswanya. Jadi saya langsung bergerak untuk sosialisasi pasca sarjana, khususnya untuk program studi pendidikan agama Kristen. Nah, dan saya juga dipercayakan sebagai sekretaris lembaga penjaminan mutu. Jadi 2 sekaligus jalan. Ya. Double ya. Iya, Tapi dari pengalaman itu justru membawa ini ya. Iya, betul sekali. Pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Ya, dari struktural sebagai kepala seksi jadi dosen kan itu bukan mudah, tidak hal yang mudah, ya. Harus Pengalaman pengadaan barang dan jasa harus Iya, paham iya betul, ya. Aturan-aturan yang mungkin di guru terus dari pengawas beda Iya, ya. iya betul. Jadi memang dari guru kemudian jadi kepala seksi suatu Masuk dunia kampus banyak yang harus kita pelajari dalam dunia struktural. Kemudian pindah lagi di dunia kampus, belajar soal perguruan tinggi itu seperti apa, ya. Kita harus belajar sendiri memang karena waktu itu kondisi Staken ini juga kan SDM-nya masih sangat sedikit. Dosen-dosennya, tenaga kependidikannya itu masih sangat sedikit dan waktu itu kan baru berapa tahun ya? Tahun 2007 ya. Tahun 2007 lahir kan Staken. Kemudian saya pindah tahun 2012. Jadi memang masih sangat tergolong baru. Saya harus belajar sebagai sekretaris lembaga penjaminan mutu. Ya. Saya harus belajar menangani akademik untuk program pasca sarjana. Ya. Terus diamanai pertama kali sebagai ketua dulu berarti dulu ya? Ketua baru sekarang jadi rektor ya? Sebelum ketua saya wakil ketua. Wakil ketua dulu. Ya, berapa tahun itu? Tahun 2013. Saya diangkat sebagai wakil ketua bidang administrasi umum, keuangan dan perencanaan, wakil ketua 2. Dipercayakan oleh ketua Staken waktu itu tahun 2013 dan tahun 2014 karena S3 saya sudah selesai, saya ikut pencalonan ketua Staken ya. Dari berapa calon pada waktu itu? 3 calon. Berarti masih zamannya Pak LHS ya dulu ya? Iya, betul, ya. Terus diangkat tahun 2014 kan kita ikut. 2015 tiba-tiba saya dapat telepon dari Biro Kepegawaian untuk mengikuti pelantikan. Dan yang melantik waktu itu adalah Pak LHS. Kita doain bersama semoga semakin sukses ini. Amin, amin, amin. Baik. Ya. Ini acara Bincang Pengawasan adalah acara rutin setiap hari Selasa dan hari Jumat tayang di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Bagi yang belum ikutan bisa ditonton ini rutin di channel YouTube Itjen Kementerian Agama. Terutama para dosen dan mahasiswa yang ada di IAKN Manado. Bukan hanya di Manado, di Ambon, Tarutung, terus mana lagi? Ya, Toraja, Palangkaraya, Kupang, Nanti Sentani. kita juga akan muter nih keliling untuk Indonesia. Acara Bincang Pengawasan. Baik. Ini menarik karena kalau ke Sulut yaitu kota Manado, ini kota pariwisata, kota toleransi, terus apa kota apa lagi?
Kuliner juga ya? juga, kuliner. Kuliner. Ya, ya. Kalau di Manado apa aja nih Pak pariwisatanya ini? Kita sudah Ada kenalkan Bunaken, Bunaken. ya Bunaken sudah. Apalagi kelasnya internasional ya? Iya betul, iya. Bunaken. Dan ada beberapa tempat juga untuk wisata laut, ya pantai, wisata pantai. Tapi akhir-akhir ini juga sudah banyak perkembangan yang luar biasa untuk pariwisata di Sulawesi Utara, di daerah pegunungan, di Tomohon itu banyak ya. Di Tomohon, di Tondano juga ada danau, ya Danau Tondano. Kemudian ada pariwisata, ya soal kesenian, budaya juga di sini. Jadi lengkap ya? Sangat Dan lengkap. yang menarik ya. memang toleransinya sangat luar biasa Ya, sekali. betul Ini sekali, menjadi ikon di bagi kebanggaan buat bangsa Indonesia gitu ya. Tentu kita juga sepakat ini, semoga pandemi ini cepat berlalu lah ya, amin, biar amin. ekonomi juga Ya, menggeliat betul. kembali ya. Apalagi kalau para wisatawan udah masuk ke sini kan luar biasa. Mau kemana? Ke Bunaken. Tapi jangan lupa kalau ke Bunaken belum lengkap kalau ke IAKN Manado. Iya betul ya. Karena kalau dari sini kita ada di lantai 7, gitu. kelihatan semua. Udah kelihatan ini. ya. Ya, di Pulau Manado Tua yang ada laut yang Bunakennya itu kelihatan dari atas. Manado, ya. bubur Manado. Bubur Apalagi selain Manado. bubur Manado? Apa ya makanan-makanannya? Iya, kulinernya. Ikan sekarang ikan di Manado itu banyak dan enak, segar. Dan matinya baru sekali kan? Iya betul. Ikannya masih segar maksudnya. Kalau dibakar masih loncat-loncat dia. Baik, kalau kesukaan dari Ibu Rektor apa kulinernya Bu? Kesukaan makanannya? Kalau saya apa aja? Ikan ya? saya paling suka ikan. Paling suka ikan. Iya. Dan pisang. Kalau di sini yang dikenal itu pisang goroho. Itu jarang ada nggak tahu di daerah lain. Semuanya kalau saya lihat di Manado ini pisang goreng gitu ya. Kalau pisang kepok goroho. ya. Kalau di sini pisang apa namanya? Beda. Di sini pisang goroho. Oh, ya, gitu. itu tidak ada di daerah lain barangkali namanya pisang goroho itu. Ini jadi penasaran juga. Pokoknya penasaran datang aja ke Sulawesi Utara. Iya. Baik, kita akan bicara terkait tugas dan fungsi sebagai Rektor IAKN Manado. Tentu banyak sekali. Di antaranya apa aja Bu? Sebagai Ibu sebagai Rektor, tugas dan fungsinya. Sebagai Rektor tentunya kita punya tugas menyiapkan rencana strategi ya. Itu tugas Rektor itu menyiapkan rencana induk pengembangan ya. Juga Tridharma termasuk ya. Ya betul, melaksanakan otonomi perguruan tinggi ya dalam hal manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, kemudian sumber daya manusia, keuangan juga ya tentunya sesuai dengan kita kan punya aturan-aturan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kita juga tadi yang Pak Nurul bilang mengelola harus bisa melaksanakan fungsi-fungsi manajemen ya. Pelaksanaan, pengorganisasian ya. Sampai pengawasan dan evaluasi ya. Rektor juga tentunya melaksanakan tugas untuk membina ya atau mengembangkan hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah. Makanya kita juga terus membangun hubungan kerjasama dengan baik instansi pemerintah maupun instansi swasta dan lembaga-lembaga lain. Kita perguruan tinggi itu berusaha keras untuk sebanyak-banyaknya kita membangun jaringan kerjasama. Apalagi kita ini kan kebijakan pemerintah untuk kampus mereka dan Merdeka Belajar. Ya. Jadi kita harus membangun kerjasama sebanyak-banyaknya supaya mempersiapkan baik itu mahasiswa maupun dosen. Ada tempat magangnya, ya. Banyak tempat-tempat yang kita bisa cari pengalaman lah di situ. Luar biasa sekali pokoknya. Jadi kalau berkaitan dengan ilmu komunikasi dan komunikasi personal, kayaknya jago sekali nih Ibu Rektor IAKN Manado. Ada yang tertinggal tadi untuk tugas rektor, ya apalagi? itu tidak boleh tidak dilaksanakan.
membuat pertanggungjawaban kepada menteri, Betul, pertanggungjawaban kinerja juga keuangan kepada menteri. Nah, itu tugas kita sebagai rektor dan tugas-tugas lain yang tentunya tidak tertulis tetapi harus dijalankan oleh seorang rektor. Sebagai pertanggungjawaban kita ya. Ya. Sebagai seorang rektor. Mungkin masih penasaran terkait program-program unggulan, program-program pencegahan dan tentu moderasi beragama. Ya. Kita kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Masih bersama Ibu Dr. Diane. Ya. Mari Tulung. Ya, betul. Kita di belakang background ini ya Bu, Institut Agama Kristen Negeri IAKN Manado. Ya. Kalau depan saya ini gedung apa nih Bu? Sebelah kanan ini? Gedung Kuliah Terpadu. Kuliah Terpadu. Ya. Terus sebelah kiri? Gedung Rektorat. Oh, luar biasa sekali. Kita teruskan bincang pengawasan bersama Ibu Rektor IAKN Manado, Sulawesi Utara. Baik, terkait program-program unggulan yang sudah digulirkan dan akan digulirkan di IAKN Manado apa saja? Ya, baik. Untuk program unggulan kita melihat situasi kondisi sekarang ini ya. Kita sudah berada pada revolusi industri 4.0 dan mulai tahun lalu kita tahu dengan kondisi kita adanya pandemi COVID-19, maka kami memfokuskan untuk program unggulan IAKN Manado. Kita membuat suatu program pembelajaran jarak jauh. Ya, kita tahu semua sekolah juga sudah melaksanakan itu, tetapi karena ini menjadi program unggulan kita, jadi kita betul-betul fokus di situ. Kita menggunakan program pembelajaran jarak jauh dengan learning management system. Ya, ada 3 model yang kita lakukan dari program unggulan ini. 3 model antara lain, pertama blended learning. Jadi untuk pembelajaran kita menggunakan ada model untuk pembelajaran online, ya online dan juga konvensional. Itu yang blended learning. Kemudian ada digital and online learning. Nah, digital and online learning kita menggunakan perangkat digital dan full online untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga, campus based learning. Nah, untuk model ini kita semua berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, ada kursus-kursus itu webinar ya? Iya betul, webinar itu, dan kemarin juga ada kegiatan-kegiatan seperti konser-konser itu kita lakukan melalui online. Jadi itu yang kita laksanakan sekarang, kita fokus pada pembelajaran jarak jauh itu. Dan Pak Nurul kita sekarang sudah melangkah untuk cyber university. Nah, itu yang digagas oleh Gusmen ya? Ya, betul sekali. Cyber University. Cikal bakalnya ini dari sini, dari program pembelajaran jarak jauh. Kita mulai dari sini, sehingga dalam proses kita mulai melangkah untuk ke Cyber University, yang meskipun memang sekolah kita baru memasuki hampir usia 14 tahun, tetapi kita sudah punya keberanian untuk memulai. Karena bagi saya selaku pimpinan, saya bilang sama teman-teman di sini, kalau kita belum mulai, kemudian kapan kita memulai? Kalau bukan kita, kemudian siapa yang akan memulai? Karena untuk mencapai sesuatu yang besar, tentunya pertama kita harus punya keinginan dulu, punya mimpi besar. Ya, kita punya mimpi besar, ingin melakukan suatu lompatan-lompatan besar. Apalagi di situasi perkembangan yang begitu cepat, yang terus mengalami lompatan-lompatan besar, dan kita perguruan tinggi harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, sehingga itu yang kami lakukan untuk program unggulan kita. Selain itu kami juga punya program unggulan untuk pasca sarjana. Ya, pasca sarjana kami kan punya program magister dan juga program doktor. Magister ada 2 program studi, magister teologi, program studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen. Dan untuk program doktor itu ada program studi pendidikan agama Kristen.
Nah, kita punya dua model untuk yang ada di program doktor ini. Ada yang program reguler, ada yang skema sandwich. Skema sandwich ini kita bersyukur karena dari Ditjen Bimas Kristen menunjuk IAKN Manado satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri dari 7 PT KKN dipercayakan oleh Ditjen Bimas Kristen untuk menyelenggarakan program doktor skema sandwich. Dan skema itu nanti kita ada beberapa bulan kuliah di sini, beberapa bulan nanti mereka akan kuliah di luar negeri di beberapa perguruan tinggi yang kita sudah melaksanakan MOU. Gitu Ya, sudah melaksanakan Keren MOU. sekali. Iya. Program moderasi beragama juga sudah bergulir di sini. Ya, di sini juga kita sudah punya, bukan dosen-dosen di sini bukan hanya dari Kristen, sudah ada yang dari Katolik. Kemudian berbagai kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu sudah lama jalan itu. Ya, dari IAIN, dari Katolik, dari kolaborasi dan sinergi ya. Iya, betul sekali, termasuk penelitian-penelitian. Penelitian itu bukan hanya dosen yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya, ya, dan juga dari agama-agama yang lain, tetapi mahasiswa juga sudah melakukan itu. Dan kegiatan-kegiatan mereka itu sangat-sangat luar biasa, meskipun pandemi ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berkreasi. Jadi itu program unggulan kita ke depan. Kita masih di acara Bincang Pengawasan, tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Terus program-program pencegahan anti korupsi yang sudah dan akan dilakukan di IAKN Manado, apa saja itu? Ya, untuk saya barangkali mau tarik bersama dengan birokrasi bersih melayani ya. Zona integritas. Zona integritas. Kemarin kita puji Tuhan ya dari Ditjen Bimas Kristen menunjuk IAKN Manado sebagai salah satu pilot project untuk pembangunan zona integritas ya. Dari sekian ini ya IAKN dari Ambon, dari Ambon, Toraja, Palangkaraya, Kupang, dan ini yang ditunjuk. Senten. Ada dua, ada dua, Ambon dan IAKN Manado. Semoga predikat ini bisa disandang Ibu ya. Ya, kita masih menunggu nilai dari Itjen. Ya. Dari Itjen belum. Penilaian mandiri sudah, penilaian dari Ditjen Bimas Kristen sudah, dari Itjen juga kita sudah padi nilai dari Itjen. Jadi sukses ya Bu ya. Iya. Terus sekarang dunianya adalah dunia media sosial. Iya. Para ASN dan masyarakat kita hampir semua orang pegang handphone, termasuk Ibu, saya. Kalau Ibu handphonenya ada berapa nih? Satu atau dua? Dan WA Group ya, kita punya WA Group itu. Kalau Ibu punya WA Group ada berapa Bu? Udah nggak kehitung ini sekali masuk ini banyak sekali ini. Iya, tentu ini sekarang zamannya hoax ya, harus menghindari itu, terus intoleransi, terus anti Pancasila, ini sudah mulai banyak ini ya, ujaran kebencian. Apa saran dari Ibu kepada masyarakat, kepada dosen di sini termasuk ya, mahasiswa dan ASN seluruh Kementerian Agama dalam bijak dan cerdas bermedia sosial? Apa betul. Sarannya Ibu? Sebagai ASN tentunya ya kita adalah, saya mau bilang kita adalah model ya. Kita yang diteladani, yang orang-orang melihat, meniru, khususnya apalagi sebagai ASN. Jadi bijak dan cerdas menggunakan media sosial itu sangat penting. Bagi saya, kita sebagai ASN, bahkan saya sering menyampaikan kepada teman-teman, kepada para dosen maupun tenaga kependidikan dalam menggunakan media sosial, kalau kita menggunakan itu, paling tidak kita saring dulu informasi-informasi sebelum di-sharing. Termasuk dulu pernah ya ada WA ya yang masuk ke betul. Untuk kita dapat informasi segera kita selesaikan dan tidak menyebar kemana-mana. Betul. Ternyata itu handphonenya nomornya dihack gitu. Iya, betul. Kita dari situ memang harus benar-benar pinter-pinter menyaring informasi ini benar atau enggak. Iya. Apalagi kalau udah urusan dengan
transfer dan uang kita harus lebih hati-hati. Iya, betul sekali itu. Jadi Baik. perlu bijak menggunakan medsos. Saran Ibu terkait dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa ini apa aja? Ya, saran saya mau bilang kita ada di NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. NKRI adalah rumah kita bersama. Ya, sebagai masyarakat yang tinggal dalam satu rumah, ya, apa yang harus kita lakukan supaya tercipta suasana yang damai, toh? Suasana yang aman, tentram. Tentunya hubungan kita antar sesama, ya, antar siapapun itu harus dijaga betul, dipelihara, dirawat, saling menghormati, saling menghargai, hidup dalam kebersamaan. Apalagi kita juga negara Indonesia yang budaya gotong royong itu saling membantu, menjalin persaudaraan, ramah tamah, ya, ya betul. Karena kita negara yang beragama, ya, negara yang beragama tentunya nilai-nilai keagamaan itu harus ditunjukkan oleh ASN ya kepada siapapun. Kita bawa nama, apalagi kita di lembaga di bawah naungan Kementerian Agama, ya harus menjadi teladan, harus jadi model. Ya. Terkait acara bincang pengawasan ini apa komen dari Ibu Rektor? Wah, saya ajung jempol, hebat, saya keren banget untuk kegiatan ini. Saya senang. Karena memang dari awal saya mengikuti, saya senang mengikuti ya sharing dari berbagai para pejabat, dimulai dari para pejabat ya saya ikuti, para eselon 1, kemudian para rektor, Kekanwil, saya juga ikuti ya, sangat bagus sekali, saya senang itu. Dan kalau saat ini saya dapat giliran ya untuk bincang pengawasan, ya bersyukur sekali. Ya. Yang belum dapat giliran kita akan datang ke sana, siap-siap ya untuk datang ke sana. Baik, terima kasih Ibu Rektor, di tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan bergabung bersama di bincang pengawasan. Semoga Ibu tetap sehat selalu dan semangat membawa IAKN Manado menjadi lebih baik lagi. Ke universitas dong, menuju Universitas Kristen Negeri Minahasa. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.